Menu hari ini pastinya spesial banget. Belakang di rumah kita lagi suka ngeliwet nih. Hari ini aku mau bikin nasi liwet. Aku mau siapin bumbunya dulu. Di sini aku ada 2 batang serai yang digeprek-geprek dulu. Kemudian siapkan juga bawang merah. Ini bawangnya biasa aku suka pakai lebih agak banyak ya, karena aku masak dalam jumlah cukup banyak. Di video ini bawang merah cuma 6 ya, tapi aku ada tambahin lagi sampai totalnya sekitar 9 piece bawang merah. Bawang merah diiris aja, nggak usah sampai terlalu halus. Dan bawang putih ini aku punya ukurannya agak kecil, jadi aku pakai sekitar 7 piece ya. Bawang putihnya nggak usah digeprek, langsung diiris-iris aja. Di sini aku punya ikan teri, udah aku cuci bersih ya. Ikan terinya ditiriskan dulu sampai cukup kering sebelum digoreng ya. Setelah itu tinggal digoreng di minyak panas. Nggak perlu diaduk terus-terusan, tapi sesekali diaduk-aduk juga supaya nanti matangnya lebih merata ya. Digoreng terinya sampai agak kecoklatan ya. Kalau udah kecoklatan boleh diangkat. Ini terinya udah garing dan mulai kecoklatan ya. Pastikan udah garing ya saat diangkat. Sebenarnya ini terinya kurang banyak ya. Cuma aku punya stoknya nggak gitu banyak, jadi aku pakai seperlunya aja. Setelah digoreng dapatnya cuma segini ya. Dan ini bumbu-bumbu yang akan digunakan ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun jeruk, daun salam dan juga serai. Di sini aku punya beras yang udah aku cuci. Aku pakai 3,5 cup ini ya. Cup yang aku gunakan ini sekitar 150 ml, tapi nanti aku cek lagi deh lebih pasnya. Panaskan dulu wajan, kemudian masukin minyak jelantah. Minyak yang bekas goreng ikan teri lebih enak ya pastinya. Kali ini aku mau coba tambahin dengan sedikit margarin. Biasanya aku nggak pakai margarin ya. Cuma kali ini aku mau uji coba menggunakan margarin. Kita lihat nanti lebih enak apa enggak ya hasilnya. Setelah minyak panas, masukin margarin. Sekitar 1 sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak. Panasin dulu sampai margarinnya meleleh. Sambil kita siram-siram wajan dengan minyak dan margarinnya, supaya nanti wajannya nggak lengket. Tumis bawang putih dan bawang merah dulu. Ditumis sampai cukup wangi dan sedikit layu, baru kemudian nanti disusul dengan bumbu yang lainnya ya. Hari ini aku lagi nggak pakai wok hitam aku ya. Coba kalian lihat kuali yang aku pakai ini kira-kira harganya berapa. Wajan ini dulu aku beli dengan harga sekitar 60-70 ribu. Ini aku beli ukurannya 34 cm ya. Wajan ini udah aku pakai selama 2 tahun untuk masak-masak. Dan sutilnya masih pakai sutil kesayangan aku nih. Harga sutilnya cuma 10 ribuan aja. Sutil ini bagian tengahnya agak cekung ya, jadi enak banget buat numis-numis, buat ngaduk-ngaduk. Karena bentuknya cekung, jadi dia bisa menyesuaikan dengan bentuk kuali itu. Lihat tuh. Ini udah mulai layu bumbunya, aku masukin dengan bumbu tambahan lainnya ya. Ada serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Pas motong cabai tadi nggak sempat kerekam, aku tambahin 4 cabai keriting ya. Kalau suka pedas boleh pakai cabai rawit dan dibanyakin juga nggak masalah. Ini pas ngaduk pakai apinya jangan terlalu gede ya, kalau enggak nanti bagian pinggirnya lebih gampang gosong. Kalau pakai wajan begini harus bisa menyesuaikan apinya ya, kalau enggak nanti bisa gosong. Kalau apinya kegedean, nah lihat tuh pinggir-pinggirannya punya aku udah mulai sedikit gosong ya. Ini saatnya apinya boleh dikecilkan sedikit saja. Tapi jangan terlalu kecil juga apinya ya, sedang-sedang aja. Kalau kalian numisnya pakai api besar, biasanya bagian pinggir sini lebih cepat gosongnya ya. So kalau masak pakai wajan stainless gini harus bisa ngatur apinya. Nggak boleh terlalu panas banget intinya sih. Kemudian ini di sini aku mau tambahkan dengan garam 1 sendok teh ya. Agak penuh ukurannya. Nah kemudian ini lanjut diaduk-aduk lagi ya. Sebenarnya minyaknya ini agak kurang sedikit ya, tapi aku nggak mau terlalu banyak minyak. Ini aku udah mulai masukin beras yang udah dicuci tadi. Pastikan sudah ditiriskan dan cukup kering ya. Berasnya dan bumbu mau aku aduk-aduk dulu biar lebih merata. Ini aku belum langsung kasih air ya. Jadi berasnya mau aku bumbui dulu sebelum nanti dikasih air. Untuk bumbunya di sini aku mau kasih kecap ikan. Aku pakai yang ini ya. Kecap ikannya disiram ke pinggir wajan yang panas ya. Jadi nanti akan mengeluarkan aroma yang harum banget. Diaduk-aduk rata dulu biar nggak gosong aja sih. Aku masak dulu sampai berasnya agak sedikit kering ya. Kemudian di sini aku mau tambahkan air. Tadi kan berasnya aku pakai 3,5 cup ini ya. Biasa perbandingannya itu berasnya 1, airnya antara 1,5 sampai 2 ya. Tapi kalian harus sesuaikan juga dengan jenis beras yang kalian pakai. Kalau punya aku biasanya perbandingannya 1 beras dan 2 air. Jadi untuk bikin nasi ini kurang lebih aku pakai 7 cup ya. Tapi aku masukinnya bertahap ya, nggak langsung semuanya. Aku lihat dulu sambil masak sambil ditambahin air. Nah ini aku tambahin lagi airnya ya. Tadi udah masuk 3,5, ini aku tambahin setengah lagi jadi 4 cup. Dan ini cup yang kelima. Dan ini cup yang keenam aku masukin setengah bagiannya dulu ya. Jadi biar tahu nanti udah matang atau belum berasnya. Jadi sambil dimasak masukin airnya bertahap aja ya. Kemudian di sini aku mau nambahkan dengan penyedap ya. Untuk penyedapnya aku pakai kaldu rasa ayam aja atau boleh rasa sapi juga. Kalau pakai kaldu ayam menurut aku rasanya jadi lebih gurih sih. Kalau bisa dimix dengan micin silakan aja, tapi aku cukup pakai kaldu ayam aja ya. Biasa dijual di pasaran mungkin pakai penggunaan penyedapnya lebih banyak kali ya. Nah ini jangan lupa kalian cicipi rasa kuahnya ya. Rasa kuahnya ini harus sedikit lebih asin dari masakan biasanya.
Kalau rasa asinnya agak-agak pas, jadi nanti pas dimakan nasinya kurang asin malah. Ternyata masih kurang asin, jadi di sini aku tambahkan dengan kecap asin sedikit lagi. Kalau kalian mau pakai garam juga nggak masalah ya. Kemudian di sini aku icip lagi ya, udah pas belum rasa asinnya. Sebenarnya kalau mau lebih enak, kalian bisa nambahin rasa asinnya dari kaldu ayam. Untuk masak ini aku pakai kaldu ayamnya sekitar 1 sendok es krim aja ya, nggak usah banyak-banyak lah. Jadi rasa gurihnya didapat juga dari minyak bekas menggoreng teri tadi ya. Oh ya, sebagai informasi, suami aku sebenarnya nggak gitu suka ikan teri ya. Jadi nasi liwet versi aku tuh nanti terinya akan dipisahkan ya. Untuk detail lanjutnya, nanti akan aku jelasin lagi ya di video ini. Kalau aku suka makan yang versi pedes ya. Nah kalau kalian suka pedes, ini boleh masukin rawit utuh aja yang masih bagus ya rawitnya, jangan yang udah bonyok. Kalau udah bonyok nanti dimasak gini jadinya terasa pedes, nanti anak nggak bisa ikut makan. Rawitnya aku masukin belakangan aja saat airnya udah mulai berkurang ya. Kalau dimasak agak lama takutnya rawitnya semakin hancur, nanti jadi makin pedes, takutnya anak aku nggak bisa ikut makan. Tapi kalau kalian suka pedes, boleh aja dimasukin dari awal pas mengaron nasi ya. Nah ini sambil lihat-lihat kira-kira berasnya udah cukup matang atau belum. Ternyata berasnya masih agak keras, jadi aku tambahin 1 cup lagi, ini jadi cup ke-7 ya. Kalau udah biasa masak pakai rice cooker agak-agak ribet ya kalau masak pakai sistem aron kayak gini. Jadinya aku lebih sering bolak-balik masukin air tapi secara bertahap aja. Nah dan ini kurang lebih seperti ini ya, berasnya udah cukup matang ya. Tinggal diaduk-aduk lagi sebentaran sampai bener-bener kering aja airnya. Nah kurang lebih seperti ini ya, nanti tinggal dikukus aja selama 30-40 menit. Aku lebih suka masak nasi dengan cara manual seperti ini dibandingkan pakai rice cooker ya. Dimasak manual gini rasa nasinya lebih enak dan juga wangi bumbunya lebih keluar ya. Itu kalau menurut aku ya, tapi kalau kalian sukanya yang versi simple, nggak mau ribet, silakan pakai rice cooker aja ya. Jadi abis nasinya ditumis, dikasih bumbu, nah kalian bisa masukin rice cooker dan tambahkan dengan air. Kalau dari pengalaman aku, biasanya kalau masak nasi liwet atau nasi uduk di rice cooker kayak gitu, kalau besok-besoknya masak nasi tuh kadang nasinya suka lebih cepat basi ya. Jadi walaupun rice cookernya udah dicuci bersih, biasanya masih ada sisa-sisa bumbu atau minyak yang tersimpan di rice cookernya. Jadi kalian mau pakai cara manual atau mau pakai rice cooker, silakan sesuaikan dengan cara masing-masing. Sebelum nanti dikukus, ini aku mau dinginkan dulu sebentaran ya. Setelah itu tinggal dipindahin ke dandang dan kukus selama 35-40 menitan. Nah dan ini dia nasi liwetnya, sudah matang dan ini udah lumayan dingin ya. Udah matang dari tadi, cuma lupa aku rekam aja. Ini matangnya lumayan pas ya, nggak terlalu keras dan juga nggak kelembekan sih. Aromanya juga wangi, gurihnya dapet, rasanya enak deh. Biasanya selagi nasinya panas boleh ditambahin ikan teri kemudian diaduk-aduk rata. Cuma kalau versi kami ikan teri ditambahin saat mau makan sesuai dengan selera masing-masing. Kalau diaduk ke nasi biasanya terinya jadi lebih alot-alot gitu, pas dimakan ada kenyal-kenyal alot gitu, enak juga. Kalau terinya nggak dicampur jadi lebih garing ya terinya. Untuk pendampingnya di sini aku punya ayam kuning yang dimasak pakai ayam kampung, jadinya dikukus biar nggak alot. Dan ini nasi liwetnya beserta lauk pauknya. Nah ini nasinya dimakan pakai ikan terinya aja udah enak ya. Nasi liwet disajikan dengan telur dadar juga enak loh. Yuk jangan lupa dicobain resepnya ya.